Halo, nama saya Dr. Nuga. Kali ini saya mau men-share tips bagaimana kita bisa mencegah penularan virus corona. Seperti yang kita tahu, eh, virus ini adalah virus yang bersifat zoonosis, yaitu penularannya berasal dari hewan ke manusia. Nah, sekarang sampai sekarang kita ketahui sudah bisa menularkan dari manusia ke manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, diketahui muncul sejak bulan Desember 2019. Dan data di Indonesia menyatakan atau mengemukakan bahwa saat ini sudah ada 55.000 orang lebih yang terinfeksi terkena virus corona. Apa saja gejala yang bisa kita lihat ketika seseorang terkena atau terinfeksi virus corona? Kita harus mengenali gejala dari COVID-19 atau penyakit yang kita kenal penyebabnya karena virus corona. Yang pertama adalah batuk, kemudian demam, biasanya demam tinggi, dan cepat lelah. Itu terjadi pada kasus-kasus ringan. Kemudian pada kasus yang sedang, bisa terjadi pneumonia ringan dan sesak nafas. Pneumonia adalah infeksi di paru-paru. Kemudian pada kasus-kasus yang lebih berat, akan terjadi pneumonia yang parah dan bisa terjadi kegagalan fungsi organ lain. Dan lebih parahnya lagi akan bisa mengakibatkan kematian. Bagaimana virus corona itu menyebar? Yang terutama yang terjadi adalah penyebaran virus dari orang ke orang. Nah, virus akan ada di dalam percikan yang dikeluarkan seseorang saat orang itu sakit bersin, atau batuk, atau sedang berbicara, baik dari mulut maupun dari hidung percikannya tersebut. Kemudian bisa juga kontak secara lekat, secara dekat dari orang sakit atau orang yang tanpa gejala yang dirinya ada virus terhadap orang lain, misalnya dengan berpelukan atau bersalaman. Nah, selain dari orang ke orang, ternyata virus corona atau penyakit COVID-19 ini akan menyebar melalui media. Medianya bisa berupa benda-benda, misalkan tombol di dalam lift, kemudian bisa melalui gadget, baik laptop, handphone, ataupun tablet, dan lain-lain, perangkat digital yang lain-lain, dan juga banyak terutama ke benda mati, yaitu ke handle pintu. Kemudian juga bisa melalui tisu yang ada bekas bersin dari seseorang yang terinfeksi. Menyentuh wajah Anda sendiri atau orang-orang lain, maka orang itu juga bisa terinfeksi. Nah, bagaimana kita menjaga diri kita, baik diri kita sendiri, keluarga, maupun teman-teman lingkungan yang lain dari COVID-19? Yang harus kita lakukan adalah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak atau physical distancing, kemudian menghindari kontak langsung dengan orang, menghindari kerumunan, kemudian isolasi mandiri jika badan merasa tidak sehat atau demam, lalu mengikuti panduan resmi dan perkembangan informasi dari pemerintah mengenai COVID-19, lalu batasi penggunaan transportasi publik, gunakan jika mendesak, dan juga jangan lupa cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau hand sanitizer. Bagaimana kita memakai masker yang tepat, yang benar? Di sini dicontohkan pemakaian masker bedah. Nah, pastikan tutupi mulut, hidung, dan dagu dengan tepat, dengan erat, dan pastikan masker yang berwarna itu ada di sebelah depan jika menggunakan masker bedah. Kemudian tekan bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung. Bagaimana jika melepaskan? Peganglah bagian tali yang ada di kedua telinga, kemudian buanglah pada tempat sampah. Gantilah masker jika terasa basah atau kotor, dan kemudian segera cuci tangan. Lalu terapkan juga etika batuk yang benar jika teman-teman semua batuk ataupun bersin. Kemudian bagaimana kita menerapkan physical distancing yang tepat?
Saat ini WHO merekomendasikan physical distancing daripada frase social distancing, yang artinya kita harus menjaga jarak secara fisik dalam jarak 1-2 meter agar ketika kita berbicara ataupun kita batuk dan bersin itu droplet atau percikan cairan itu tidak sampai ke teman kita yang ada di sebelah kita ataupun di depan kita. Dan lebih baik lagi jika kita ingin bertemu lebih baik menggunakan media sosial atau pertemuan online, pertemuan daring yang lain-lainnya. Jadi yang pertama, kita gosok-gosokkan tangan, telapak tangan, kemudian yang kedua punggung tangan, yang ketiga adalah gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari, lalu jari jemari di dalam sisi kedua tangan dengan bentuk saling mengunci, kemudian menggosok ibu jari satu dengan tangan, kemudian ibu jari yang lain dengan tangan yang lainnya, dan yang terakhir menggosokkan ujung-ujung jari dan kuku ke telapak tangan lainnya. Nah, bagaimana tips agar kita tetap bugar dan sehat selama masa pandemi ini? Yang pertama, tetap di rumah saja. Konsumsi makanan yang sehat untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh kita. Lalu kurangi konsumsi makan makanan yang tidak baik, misalkan yang banyak mengandung alkohol atau minuman yang bergula. Lakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Dan jika bekerja di dalam rumah atau work from home atau school from home, setiap duduk 30 menit, kita bisa beristirahat, meregangkan tangan, kaki, dan sedikit melakukan peregangan. Lalu jangan lupa stop merokok. Jika kita mengalami stres atau ketakutan, bingung, bicarakan dengan keluarga atau teman untuk melegakan pikiran. Kemudian bisa dilakukan dengan beribadah, membaca buku, mendengarkan musik, dan jangan cemas. Nah, di masa pandemi ini, pemerintah akan segera menyiapkan masa new normal, kenormalan yang baru. Nah, ketika kita harus bepergian keluar rumah, kita harus membawa peralatan berikut ini agar kita bisa mencegah diri kita dari rantai penularan virus corona. Apa saja yang harus kita bawa? Helm sendiri, kemudian kita harus memakai jaket atau luaran yang baik, yang nyaman, kemudian tas yang berisi sabun, hand sanitizer, kemudian tisu basah maupun kering, tempat makan sendiri, alat ibadah sendiri, kemudian ada masker cadangan, dan kantung untuk masker yang habis pakai. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.